Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Kelompok 3 beranggotakan Naufal Lutfi Aziz, NIM 63011500197, Novita Trinanda Putri, NIM 63010190164, Retno Pujiastuti, NIM 63010190173, dan Vivi Nur Utami, NIM 63010190187. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya biaya per unit. Sistem akuntansi biaya mengukur dan membebankan biaya agar biaya per unit dari suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Sistem akuntansi biaya juga memiliki tujuan untuk mengukur dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Biaya per unit digunakan untuk menilai persediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, lalu menerima atau menolak pesanan khusus. Karena pentingnya keakuratan biaya per unit menjadi suatu isu yang sangat kritis. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk bisa mengukur total biaya, harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Selanjutnya, biaya produk tergantung pada tujuan manajerial ingin dipenuhi. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang digunakan dalam produksi. Adapun proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya diukur disebut pembebanan biaya atau cost assignment. Selanjutnya, poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengukuran biaya. Pengukuran biaya yang umum digunakan adalah pembebanan biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Pembebanan biaya aktual atau yang disebut dengan actual cost system yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ke produk. Sedangkan biaya normal atau normal cost system yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan predetermined rate. Nah, untuk predetermined rate overhead adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasikan. Selanjutnya, untuk menentukan predetermined rate overhead atau tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya adalah dengan menggunakan rumus overhead yang dianggarkan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Nah, sebagai contoh adalah sebuah perusahaan roda mobil memperkirakan bahwa overhead untuk tahun tersebut adalah sebesar 75 juta dan produksi yang diharapkan sebesar 150.000 unit. Maka tarif overheadnya adalah 75 juta dibagi dengan 150.000 unit. Maka hasilnya yang diperoleh adalah 500 rupiah. Poin ketiga, kita akan membahas mengenai kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain meliputi 1. Unit yang diproduksi, kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung, ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung, keempat, jumlah jam mesin, dan yang kelima adalah jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat-tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Nah,
tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Untuk tingkat aktivitas teoritis adalah output aktivitas maksimum yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. Yang terakhir adalah tingkat aktivitas praktis, adalah output maksimum yang dapat dicapai jika semuanya berjalan dengan efisien. Selanjutnya terdapat contoh kasus yaitu sebagai berikut. Amanah Corporation adalah sebuah perusahaan telekomunikasi yang memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Berikut adalah estimasi dari data aktual tahun 2017. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa overhead yang dianggarkan adalah sebesar 360 juta dan aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung adalah sebesar 100.000 dan aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung adalah 100.000 sama, dan biaya overhead aktual adalah sebesar 380 juta. Kemudian kita disuruh untuk mencari tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, dengan rumus sebagai berikut adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Nah, overhead yang dianggarkan dalam data tersebut adalah sebesar 360 juta dibagi dengan aktivitas yang diharapkan adalah 100.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi, overhead yang ditentukan adalah sebesar 3.600. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kalkulasi biaya per unit dengan tarif pabrik menyeluruh. Di sini terdapat dua produk yang diproduksi, yaitu telepon tanpa kabel dan telepon reguler. Nah, untuk mencari biaya per unit, kita harus mengetahui biaya utama dan biaya overhead. Nah, dari data di atas telah diketahui bahwa biaya utama untuk produk telepon tanpa kabel adalah sebesar 78 juta dan telepon reguler sebesar 738 juta. Nah, biaya overhead tadi di slide sebelumnya sudah ditemukan sebesar 3.600. Nah, dikalikan dengan jam tenaga langsung. Nah, sebesar TV tanpa kabel adalah sebesar 10.000 unit, sehingga hasilnya menjadi 36 juta. Untuk biaya overhead TV, maksud saya telepon reguler adalah 3.600 dikalikan jumlah tenaga kerja langsung sebesar 90.000. Ditemukan hasilnya adalah sebesar 324 juta. Nah, total biaya utama dan biaya overhead ini akan menghasilkan total biaya produksi. Nah, untuk telepon tanpa kabel, total biaya produksi secara keseluruhan adalah sebesar 114 juta dan untuk telepon reguler sebesar 106.200.000. Karena kita akan mencari biaya per unit, maka total biaya produksi tersebut dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, jumlah unit yang diproduksi telepon tanpa kabel adalah sebesar 1.000, sehingga biaya per unitnya 114 juta dibagi dengan 1.000 menghasilkan 114.000 biaya per unitnya. Sedangkan untuk telepon reguler, unit yang diproduksi adalah sebesar 10.000. Maka biaya per unitnya adalah 106.200.000 dibagi dengan 10.000 menjadi 106.200.000. Nah, perhitungannya adalah seperti itu untuk tarif pabrik menyeluruh. Baik, selanjutnya diasumsikan pada Amanah Corp itu memiliki dua divisi. Ada
pabrikasi dan perakitan. Di divisi pabrikasi bertanggung jawab pada komponen-komponen utama. Terus jika ada bagian-bagian yang lain kurang, bisa dibeli dari pemasok. Selanjutnya, semua komponen itu nanti dimasukkan ke divisi perakitan. Nah, di divisi pabrikasi ini mempertimbangkan intensif mesin, sedangkan di divisi perakitan cenderung ke intensif tenaga kerja. Maka dari itu, Amanah Corp mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Di slide selanjutnya ada data departemental untuk tahun 2017 sebagai contoh. Overhead yang dianggarkan pabrikasi dan perakitan bisa dilihat di slide. Aktivitas yang dianggarkan dan aktual jam tenaga kerja langsung itu ada tanpa kabel dan reguler, bisa dilihat. Terus di bawahnya aktivitas yang dianggarkan dan aktual jam mesin tanpa kabel dan reguler juga. Selanjutnya, kalkulasi biaya per unit tarif pabrik departemental, tarif pabrikasi. Itu ada overhead yang dianggarkan, jam mesin yang dianggarkan, dibagi jam mesin yang dianggarkan. Itu ketemunya 40, itu 40.000. Terus di bawahnya ada tarif perakitan. Itu overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja yang dianggarkan juga. Itu bisa dilihat juga hasilnya 1.350 per jam tenaga langsung. Selanjutnya, overhead yang dibebankan 6.300 dikali dengan jam mesin aktual tambah 1.350 kali jam tenaga kerja langsung. Itu ada hasilnya 360 juta. Di slide selanjutnya, biaya utama tanpa kabel dan reguler. Biaya utamanya 78 juta dan 738 juta. Nah, ini ada biaya overhead ini. Biaya overhead dari tanpa kabel itu 29.500 juta. Terus yang reguler itu 330 sekian juta. Total biaya produksi berarti biaya utama ditambah biaya overhead ketemunya 107 sekian, dan ini ada 1 miliar sekian. Terus unitnya yang diproduksi 1000, terus berarti dibagi dengan 1000, itu ada hasilnya di situ. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Yang keempat, keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasi bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah atau tidak masuk akal. Yang ketiga, produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Dan yang keempat, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang kelima, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional. Yang pertama, menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasar unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distorsi biaya produk. Dan yang kedua, adanya keberagaman produk atau product diversity.
yang berarti bahwa masing-masing produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Sistem biaya berdasar aktivitas menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasar unit maupun non-unit. Prosedur tahap yang pertama kita lakukan adalah identifikasi aktivitas. Yang kedua, biaya-biaya dibebankan ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang pertama secara logika berkolerasi, dan yang kedua memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Yang keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Yang kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Prosedur tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Berikut adalah prosedurnya, yaitu biaya sumber daya diturunkan ke pembebanan biaya, lalu diturunkan ke aktivitas, dan kemudian pembebanan biaya diproses menjadi sebuah produk. Pembebanan biaya itu termasuk penelusuran langsung dan penggerak sumber daya. Tahap yang pertama yaitu pengelompokan aktivitas dan penggerak aktivitas, pembebanan biaya, dan tahap kedua yaitu untuk pembebanan biaya yang sudah menjadi produk. Fokus dari sistem ABC adalah aktivitas, sehingga identifikasi aktivitas menjadi langkah pertama dalam ABC. Setelah teridentifikasi, dicari atribut aktivitas untuk menjelaskan dan mengklasifikasikan aktivitas lebih lanjut. Aktivitas dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang secara logika berkolerasi dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Atribut aktivitas atau activity attribute adalah jenis informasi keuangan maupun non-keuangan yang menggambarkan setiap aktivitas. Kumpulan aktivitas diklasifikasikan menjadi berikut. Yang pertama, tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu unit diproduksi, contohnya pengujian produk. Yang kedua, tingkat batch, aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi, contohnya persiapan, pemeriksaan, jadwal produksi, dan penanganan bahan. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat produk, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Yang keempat, tingkat fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya manajemen pabrik, landscaping, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan pabrik. Selanjutnya, poin yang kelima mengenai contoh kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau yang disebut dengan activity based costing. Contoh kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing dengan menggunakan kasus amanah corporation. Berikut ini adalah informasi tambahan terkait dengan rincian aktivitas yang dilakukan selama proses produksi. Di sini ukuran penggunaan aktivitasnya terdapat unit yang diproduksi per tahun dan biaya utama, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, proses produksi, dan jumlah perpindahan dalam dua produk yaitu tanpa kabel dan reguler. Untuk data biaya aktivitas atau aktivitas overhead terdapat kelompok tingkat batch, yaitu dengan persiapan sebesar 120 juta dan penanganan bahan sebesar 60 juta hingga totalnya 180 juta. Untuk kelompok tingkat unit dengan daya yang sebesar 100 juta dan pengujian sebesar 80 juta dengan total biaya sebesar 180 juta. Kalkulasi biaya dengan ABC. Tahap pertama, kelompok tingkat batch. Biaya persiapannya 120 juta. Biaya penanganan bahan 60 juta, jadi total biaya yaitu 180 juta. Nah, kemudian proses produksinya 30, tarif kelompok atau biaya per proses Rp6.000. Kemudian kelompok tingkat unit, biaya dayanya sebesar 100 juta
dan biaya pengujiannya sebesar 80 juta. Total biaya 180 juta. Jam mesinnya 50.000, tarif kelompok atau biaya per jam mesin yaitu 3.600. Setelah tahap 1 akan dibuat tahap 2. Dalam tahap 2 ini biaya dari setiap kelompok overhead akan ditelusur ke produk. Yang pertama adalah biaya yang tanpa kabel, biaya utamanya itu adalah 78 juta. Lalu kelompok tenaga kerja batch-nya sebanyak 6 juta dikali 20 hasilnya 120 juta. Lalu kelompok tenaga kerja unitnya pada tanpa kabel itu 3.600 dikali 5.000 hasilnya 18 juta. Dan total biaya produksi dari tanpa kabel itu sebanyak 216 juta dan unit produksi yang diproduksi adalah 1000. Jadi biaya per unitnya adalah 216.000 didapat dari total biaya produksi dibagi unit produksi. Selanjutnya adalah biaya utama pada reguler sebanyak 738 juta dan kelompok tenaga kerja batch-nya 6 juta dikali 10 hasilnya 60 juta. Lalu kelompok tenaga kerja unitnya sebesar 3.600 dikali 45.000 hasilnya 162 juta. Lalu total biaya produksi pada reguler itu sebanyak 960 juta. Unit produksinya sebanyak 10.000. Dan biaya per unit pada reguler itu sebanyak 96.000 didapat dari total biaya produksi sebanyak 960 juta dibagi unit produksi 10.000 dan hasilnya adalah 96.000. Kesimpulan, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu arah atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Lalu, mewakili penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh. Yang selanjutnya mengakui bahwa biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit output, tapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output. Sedangkan perhitungan biaya tradisional itu hanya menelusuri bahan baku langsung dan biaya tenaga langsung ke setiap unit output. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan penjelasan yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.